Syatubuhu dengan NIM 151424062, mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Biologi SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep paling penting dalam biologi, yaitu mengenai tingkat organisasi kehidupan atau yang sering disebut sebagai spektrum biologi. Nah, sebelumnya teman-teman, biologi itu merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata bios dan juga logos. Bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti akal. Nah, biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, mulai dari bagian terkecil penyusun makhluk hidup hingga tingkatan yang paling besar. Nah, dengan memahami tingkatan organisasi kehidupan, kita bisa melihat bagaimana semua struktur saling terhubung dan membentuk kehidupan yang kompleks seperti yang kita lihat saat ini. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk pada tingkat organisasi kehidupan yang pertama. Tingkat organisasi kehidupan yang pertama itu ada molekul. Molekul ini teman-teman merupakan bagian terkecil dari suatu unsur atau senyawa yang terkait dengan kehidupan. Studi yang difokuskan pada molekul tersebut dikenal sebagai biologi molekuler. Tingkatan molekul ini berkaitan dengan proton, neutron, dan juga elektron yang merupakan komponen utama dari materi sederhana. Molekul yang saling berhubungan akan mengembangkan ikatan yang kompleks yang menyusun organel sel. Ketika organel-organel ini berinteraksi, mereka akan membentuk sebuah sel yang utuh. Selanjutnya yang kedua ada sel. Nah, sel merupakan unit dasar penyusun semua organisme hidup. Bentuk sel pada berbagai makhluk hidup itu sangat beragam. Ada yang berbentuk bulat, oval, tabung, kotak, ada juga yang persegi. Contohnya sel darah merah manusia. Sel darah merah manusia berbentuk jagung bulat, sedangkan sel otot rangka itu berbentuk tabung. Nah, sel ini adalah unit dasar dari organisasi kehidupan yang lebih kompleks dan mampu melakukan berbagai fungsi kehidupan, sehingga dapat dikatakan sel sebagai elemen fundamental dari struktur dan aktivitas makhluk hidup. Proses awal kehidupan manusia ini dimulai saat sel spermatozoa bertemu atau bergabung dengan sel telur, sehingga membentuk satu sel tunggal yang kemudian berkembang menjadi suatu individu. Nah, tingkatan organisasi kehidupan yang ketiga ada jaringan. Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Nah, jaringan ini terdiri dari sel-sel yang serupa dalam bentuk dan fungsi tertentu. Nah, jaringan ini memiliki peranan tertentu. Contohnya seperti jaringan epitel yang berfungsi untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan yang ditemukan pada manusia dan hewan umumnya terdiri dari berbagai jenis. Beberapa contohnya itu seperti jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan tulang, dan juga ada jaringan darah. Sementara itu, pada tumbuhan terdapat beberapa jaringan seperti jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan mesofil, jaringan parenkim, dan juga jaringan meristem. Tingkatan selanjutnya yang keempat itu ada organ. Nah, organisasi kehidupan pada tingkatan organ ini adalah sistem hidup yang dibentuk oleh gabungan-gabungan dari berbagai jaringan. Nah, sebuah organ terdiri dari beberapa jenis jaringan yang memiliki yang berbeda namun memiliki tujuan yang serupa. Setiap organ ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya. Nah, biasanya terdiri dari kombinasi beberapa jaringan yang tidak sama. Sebagai contoh, kita dapat melihat organ kulit.
Organ kulit itu terbentuk dari berbagai jaringan, termasuk jaringan epitel, jaringan otot, darah, dan juga saraf. Nah, semua jaringan ini berkolaborasi untuk menjalankan fungsi dan perannya seperti melindungi tubuh dari beragam faktor fisik dan berfungsi sebagai pertahanan terhadap mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen. Baik, selanjutnya itu tingkatan yang kelima ada sistem organ. Tadi kan sebelumnya organ, yang kelima adalah sistem organ. Nah, sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling berkolaborasi untuk melakukan fungsi dan tanggung jawab tertentu. Misalnya sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan juga usus besar, hati serta pankreas. Nah, organ-organ ini bekerja sama untuk mengolah makanan yang diterima. Jaringan yang membentuk suatu organ ini memberikan kemampuan organ tersebut untuk menjalani berbagai fungsi vital. Contohnya itu jantung. Jantung yang memiliki peranan untuk memompa darah, paru-paru yang bertugas dalam proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya itu telinga untuk mendengarkan, serta mata untuk melihat. Tingkatan yang keenam ada organisme. Nah teman-teman, organisme ini adalah makhluk hidup yang terdiri dari rangkaian sistem organ. Jadi sistem organ yang berkumpul disebut sebagai organisme. Nah, rangkaian sistem organ ini membentuk keseluruhan individu. Keberadaan berbagai sistem organ dengan fungsi masing-masing memungkinkan individu untuk menjalankan aktivitas hidupnya dengan efektif. Nah, contoh organisasi kehidupan pada tingkat organisme ini mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan juga bakteri. Tingkat organisasi selanjutnya ada populasi. Nah, populasi ini teman-teman diartikan sebagai sekumpulan spesies yang sama dan berada di lingkungan yang sama. Jadi satu spesies ada di dalam satu wilayah yang sama. Nah, lingkungan ini adalah tempat di mana suatu makhluk hidup dapat bertahan hidup. Dalam suatu populasi terdapat interaksi ataupun hubungan antar spesies yang berlangsung. Interaksi tersebut itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya berkembang biak, melangsungkan perkawinan, serta saling melindungi satu sama lain. Kita masuk pada tingkat organisasi yang selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini adalah sekumpulan individu yang tinggal di satu area dan berbagi lingkungan yang sama. Nah, dalam konteks ini, komunitas dapat diartikan sebagai suatu sistem hidup yang memiliki berbagai elemen yang bisa diamati. Misalnya dalam komunitas hutan, terdapat hewan dengan berbagai jenis. Terdapat interaksi yang berlangsung di dalam satu komunitas yang bisa berupa interaksi antara individu dalam satu populasi maupun interaksi antara populasi yang berbeda. Komunitas ini dapat dipahami sebagai gabungan dari berbagai populasi. Di dalam komunitas, makhluk hidup saling berhubungan baik dengan sesama spesies maupun dengan spesies lain. Tingkatan organisasi selanjutnya, organisasi kehidupan selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem. Nah, ekosistem ini terdiri dari berbagai jenis populasi yang saling berinteraksi dengan lingkungan mereka, baik melalui unsur biotik maupun unsur abiotiknya. Dalam ekosistem, organisasi kehidupan ini berjalan dengan tingkatan kompleksitas yang tinggi. Dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotiknya tidak dapat dipisahkan dari faktor abiotiknya. Contohnya, hewan yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air adalah salah satu unsur abiotik. Dan kita masuk pada tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir, yaitu bioma. Jadi teman-teman, bioma ini merupakan sekumpulan ekosistem yang ada di planet ini. Bioma ini adalah wilayah luas di permukaan bumi yang ditandai oleh jenis tanaman utama yang tumbuh di area tersebut.
Dalam bioma ini terdapat banyak variasi individu atau populasi yang hidup. Nah, itu dia teman-teman penjelasan lengkap dari saya mengenai tingkat organisasi kehidupan mulai dari molekul hingga bioma. Nah, dengan memahami tingkatan ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan tidak berdiri sendiri, tetapi tersusun dari berbagai struktur yang saling berhubungan dan bekerja bersama secara harmonis. Semoga penjelasan ini dapat membantu untuk bisa memahami konsep penting dalam biologi. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.